Kisah Gajah dan Semut. Gajah dikenal sebagai binatang yang besar. Suatu hari, kawanan gajah yang besar datang ke hutan untuk mencari makan. Kehadiran gajah ini mengganggu kawanan semut yang tinggal di sana. Banyak rumah semut hancur karena diinjak gajah yang mencari makan. "Pergilah dari sini, gajah. Ini daerah tempat kami tinggal," kata salah satu semut. Mendengar ucapan itu, gajah hanya tertawa. Ia tak peduli dan menganggap semut adalah binatang kecil yang tidak berbahaya. Kawanan semut merasa kesal dan berencana untuk mengusir gajah-gajah itu dari hutan tempat mereka tinggal. Keesokan harinya, semut-semut mencoba bicara pada kawanan gajah dan meminta mereka meninggalkan hutan. Gajah menolak untuk meninggalkan hutan dan hal ini membuat kawanan semut semakin marah. Semut-semut itu pun menyerang kawasan gajah dengan menggigit kulit dan masuk ke dalam telinga hingga gajah-gajah terjatuh. Kawanan gajah akhirnya menyerah dan meninggalkan hutan. Mereka sadar bahwa semut-semut itu tidak bisa diremehkan hanya karena memiliki badan kecil. Kisah serigala dan bangau bermusuhan. Pada zaman dahulu Tuan Serigala dan Nyonya Bangau berteman. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Pada suatu hari, Tuan Serigala mengundang Nyonya Bangau untuk makan siang di rumahnya. "Saya harap Anda datang, Nyonya Bangau," kata Tuan Serigala. "Saya akan menyediakan daging yang lezat." Nyonya Bangau menerima undangan itu dan pergi mengunjungi Tuan Serigala. Tuan Serigala telah membuat kasya yang lezat dan disajikan di piring yang lebar. Nyonya Bangau mematuk-matuk piring itu dengan paruhnya yang panjang, tetapi dia tidak bisa menggigit kasya itu. Sampai kepalanya terpatuk tetapi masih juga Nyonya Bangau tidak dapat menggigit kasya. Sementara itu Tuan Serigala memakan kasya dengan lahap sampai tandas. Setelah kasya habis Tuan Serigala berkata, "Sangat menyenangkan makan siang bersama Anda. Saya harap kita bisa makan bersama lagi." "Terima kasih atas makan siangnya Tuan Serigala," jawab Nyonya Bangau. "Besok Anda harus datang ke rumah saya untuk makan siang." "Saya akan datang," balas Tuan Serigala. Esoknya ketika Tuan Serigala datang ke rumah Nyonya Bangau, dia mencium aroma yang lezat. Dalam hati Tuan Serigala berpikir, "Bau lezat apakah ini? Pasti makanan enak." Ketika Nyonya Bangau menyajikan makanan, dia meletakkannya di pot yang berleher panjang dan bermulut sempit. "Jangan malu-malu Tuan Serigala," Nyonya Bangau mempersilahkan. Tuan Serigala berusaha memasukkan cakarnya ke dalam pot, tetapi sepertinya tidak berhasil. Kemudian dia berusaha dengan menggunakan hidungnya, hasilnya nihil, dia hanya bisa mencium bau makanan lezat itu. Kemudian Nyonya Bangau memasukkan paruhnya yang panjang ke dalam pot dan memakan semua hidangan lezat itu. Ketika makanan sudah habis, Nyonya Bangau berkata, "Sangat menyenangkan Anda bisa mengunjungi saya, semoga kita bisa melakukan lagi dengan segera." Tuan Serigala sangat malu dan marah mendengarkan kata-kata Nyonya Bangau. Kemudian tanpa mengucap sepatah kata Tuan Serigala pergi. Sejak saat itulah Bangau dan Serigala bermusuhan. Sesama saudara harus berbagi. Suatu pagi indah dengan matahari yang cerah, Pak Tua Rusa mengunjungi kediaman keluarga PIP si Tupai di sebuah desa. "Pagi, Ibu Tupai, salam Pak Tua Rusa kepada Ibu PIP. Kemarin, keponakanku mengunjungiku. Dia membawakan oleh-oleh yang cukup banyak. Aku ingin membaginya untuk para sahabatku. Ini kacang kenari spesial untuk keluargamu." "Terima kasih, Pak Tua Rusa," ucap Ibu PIP. Sepeninggal Pak Tua Rusa, Ibu PIP masuk ke dalam rumah dan memanggil anak-anaknya. "Anak-anak, lihat kita punya apa? Kalian harus membaginya sama rata, ya." "Asyik," girang PIP dan adik-adiknya. "Ibu taruh sini, ya." Setelah itu, Ibu Tupai mengurus rumah kediamannya. Sementara itu, adik-adik PIP ingin mencicipi kacang itu. "Ini aku bagi," kata PIP. Dari 10 butir kacang, dia memberi adiknya masing-masing 2 butir. "Ini sisanya untukku, aku kan paling besar." "Tapi, Ibu, kan pesan untuk membagi rata," kata Titu, salah satu adik kembar PIP, diiringi tangisan Putih, kembar satunya. Mendengar tangisan Putih, Ibu PIP keluar dan bertanya. Sambil terisak, Putih menceritakan keserakahan kakaknya. "Tak boleh begitu, PIP. Ibu tadi sudah bilang apa?" tegur Ibu PIP. "Kamu tidak boleh serakah." "Tapi Bu, aku kan lebih besar." "Perutku juga lebih besar," sanggah PIP. Ibu PIP berpikir sejenak, "Baiklah, PIP. Kamu memang lebih besar. Kebutuhan makanmu juga lebih banyak.
Tapi, kalau cuma menurutkan keinginan dan perut, kita akan selalu merasa tidak cukup. Kalau begitu, ibu saja yang membagi, ya? Memang tidak akan memuaskan semuanya. Ini, ibu beri 4 untukmu, PIP, karena kau lebih besar dan si kembar kalian masing-masing mendapat 3. Kalian harus mau berbagi ya, anak-anak walaupun menurut kalian kurang, ini adalah rezeki yang harus disyukuri, lanjut ibu PIP. Berarti enak dong, Bu, jadi anak yang lebih besar. Selalu mendapat lebih banyak, iri putih. Iya, tapi perbedaannya, tak terlalu banyak, kan? Lagi pula kakakmu memiliki tugas yang lebih banyak darimu. Dia harus mengurus rumah dan mencari makan. Apa kau mau bertukar tugas dengan KPIP? Tanya ibunya. Putih dan Titu membayangkan tugas-tugas PIP. Lalu mereka kompak menggeleng. Nah, begitu. Sesama saudara harus akur ya, harus berbagi. Jangan bertengkar hanya karena masalah sepele, kata ibu PIP. Iya, Bu, angguk PIP. Yuk, kita makan kacangnya bersama, ajak PIP pada kedua adiknya. Ibu PIP tersenyum melihat anak-anaknya kembali rukun. Pesan moral, jangan serakah dan harus mengingat orang lain. Selain itu, dengan saudara juga harus akur dan saling berbagi.